Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan penelitian yang telah saya buat dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran IPA berbasis Android untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SMP. Perkenalkan, nama saya Hanita Indriana Putri dengan NPM 1910303111 dari Program Studi S1 Pendidikan IPA Universitas Tidar. Nah, latar belakang dari permasalahan yang saya ambil adalah adanya pandemi COVID-19 membuat proses pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga peserta didik lebih sering memegang smartphone. Adanya pembelajaran daring ini membuat siswa melupakan kewajibannya untuk belajar dan semakin malas untuk memegang dan membaca buku. Oleh karena itu, peneliti ingin mencoba mengembangkan media pembelajaran IPA berbasis Android untuk menggantikan peran buku di tengah pembelajaran daring ini. Sebelumnya sudah banyak dilakukan pengembangan media pembelajaran berbasis Android, namun media yang banyak dikembangkan sebelumnya memiliki konsep yang kurang menarik, materi yang disajikan hanya berupa bahan bacaan, membuat banyak peserta didik belum memiliki ketertarikan untuk menggunakannya. Sehingga peneliti mencoba memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dengan merancang dan mendesain media pembelajaran berbasis Android secara menarik dan efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Rumusan masalah yang saya angkat adalah, apakah pengembangan media pembelajaran IPA berbasis Android dapat meningkatkan motivasi belajar siswa SMP? Nah, tujuan dari penelitian yang pertama, tujuan umum, dan yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu mengatasi kejenuhan belajar siswa dengan membuat media pembelajaran yang lebih kekinian. Tujuan khususnya yaitu mengatasi kejenuhan belajar siswa, meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya adalah manfaat penelitian yang pertama untuk siswa, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan minat belajar siswa meningkat, kreativitas siswa meningkat, suasana pembelajaran lebih menyenangkan, meningkatkan penguasaan siswa dalam memahami materi, dan juga hasil belajar siswa nantinya akan meningkat. Manfaat penelitian yang kedua adalah untuk guru. Yang pertama, sebagai acuan dalam menentukan media pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran guna mencapai ketuntasan belajar bagi siswa. Yang kedua, dapat menghidupkan suasana pembelajaran yang lebih menarik. Dan yang ketiga, mendapat kepuasan dari hasil belajar siswa yang meningkat. Dan yang keempat, mendapat pengalaman dengan mengembangkan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Manfaat penelitian selanjutnya adalah yang ketiga untuk sekolah, yaitu mutu pendidikan meningkat, target standar ketuntasan minimal dapat tercapai, dan juga citra sekolah di masyarakat semakin baik sehingga menjadi daya tarik bagi calon siswa baru yang akan masuk pada sekolah. Yang keempat adalah manfaat bagi peneliti. Hasil penelitian ini adalah bagian dari pengabdian yang dapat dijadikan refleksi untuk terus mencari dan mengembangkan inovasi dalam hal pembelajaran menuju hasil yang lebih baik. Kajian pustaka. Yang pertama ada media pembelajaran. Dalam pengertian yang luas, media pembelajaran merupakan alat, metode, dan teknik yang digunakan sebagai alat komunikasi dan interaksi antara pengajar dan pembelajar dalam proses belajar mengajar. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan alam, IPA. Dimensi ilmu pengetahuan alam berkaitan dengan upaya memahami berbagai fenomena alam secara sistematis mencakup sikap ilmiah IPA, proses ilmiah IPA, produk IPA, dan aplikasi IPA. Yang ketiga, Android. Android adalah sebuah sistem operasi dengan perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi yang dapat memudahkan segala pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Yang keempat, motivasi belajar. Motivasi belajar adalah kekuatan dalam diri seseorang untuk melakukan tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Kerangka berpikir. Nah, pada kegiatan awal ini, proses pembelajaran masih melalui Google Meet dan WhatsApp Group dengan menggunakan media pembelajaran, PPT, e-book, dan video pembelajaran, serta penjelasan guru. Sehingga motivasi belajar siswa kurang mengakibatkan prestasi belajar siswa menurun. Pada kegiatan awal ini akan diadakan evaluasi awal, lalu diberikan tindakan. Yang pertama, penerapan media pembelajaran App Inventor yang merupakan media pembelajaran berbasis Android. Yang kedua, refleksi dari hasil belajar siswa setiap siklusnya setelah penerapan media pembelajaran App Inventor. Yang ketiga, peningkatan motivasi belajar siswa berdasarkan angkat yang telah diisi oleh siswa. Untuk tindakan ini, setelah pemberian tindakan juga akan diadakan evaluasi lagi dan hasil akhir
yang diharapkan dari penelitian ini adalah yang pertama, peningkatan motivasi belajar siswa dilihat dari keaktifan aktivitas siswa menggunakan media pembelajaran baik dalam melihat video pembelajaran dan mengerjakan latihan soal yang ada dalam media pembelajaran App Inventor yang telah dirancang. Yang kedua, peningkatan hasil belajar siswa dilihat dari prestasi siswa selama pembelajaran. Terus metode penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode Research and Development atau R&D atau metode penelitian dan pengembangan. Penelitian ini nantinya akan menghasilkan suatu produk dengan pengembangan secara bertahap dan juga pengujian tingkat keefektifan produk yang telah dikembangkan. Yang kedua, model yang digunakan dalam pengembangan produk tersebut adalah model pengembangan ID, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Desain penelitian. Pada tahap pertama, yaitu tahap analisis. Yang pertama, analisis kurikulum dan materi IPA SMP yang akan digunakan dalam mengembangkan media pembelajaran. Yang kedua, analisis kebutuhan peserta didik untuk menentukan kompetensi yang perlu dipelajari. Yang ketiga, analisis isi program sesuai dengan silabus dan juga materi yang telah dipilih untuk menentukan isi dan tujuan media pembelajaran yang dikembangkan agar tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tahap kedua adalah tahap perencangan. Yang pertama, perencangan data seperti mengumpulkan materi ajar, menentukan gambar dan soal evaluasi. Yang kedua, perancangan navigasi yang bertujuan untuk membantu penggunaan dalam menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga, perancangan tampilan harus dirancang semenarik mungkin agar peserta didik tidak mudah bosan saat menggunakannya. Ketiga adalah tahap pengembangan. Nah, peneliti membuat produk media pembelajaran berbasis Android dengan bantuan Web App Inventor. Setelah media pembelajaran selesai dibuat, maka dilakukan uji validasi instrumen penelitian oleh ahli media dan ahli materi. Yang keempat, tahap implementasi. Implementasi hasil produk yang telah dikembangkan diuji coba kepada peserta didik untuk mengetahui respon siswa terkait media pembelajaran yang sedang dikembangkan. Tahap kelima, tahap evaluasi. Nah, setelah produk media pembelajaran telah diuji cobakan kepada peserta didik, langkah selanjutnya adalah menanyakan umpan balik kepada peserta didik untuk mendapatkan hasil penelitian yang akan dianalisis untuk mengetahui apakah produk yang sedang dikembangkan layak digunakan atau tidak. Fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah meningkatkan motivasi belajar siswa dengan mengembangkan media pembelajaran IPA berbasis Android. Selanjutnya, data dan sumber data penelitian. Nah, metode pengumpulan data yang digunakan yang pertama, menyebar kuesioner. Yang kedua, jenis data kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya adalah alat pengumpulan data, yaitu ada instrumen penilaian kelayakan oleh ahli media, instrumen penilaian kelayakan oleh ahli materi, dan juga instrumen respon untuk pengguna. Teknik pengumpulan data, yang pertama, yaitu menggunakan kuesioner. Penyebaran kuesioner ini merupakan list pertanyaan dengan opsi 4 jawaban meliputi tidak setuju yang skornya 1, kurang setuju yang skornya 2, setuju dengan skor 3, dan sangat setuju dengan skor 4. Pada akhir pengisian, responden diminta untuk memberikan komentar, saran, dan perbaikan. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif menggunakan statistik deskriptif kuantitatif. Semua data angkat yang telah terkumpul dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Kemudian langkah selanjutnya, skor yang telah diperoleh dikonversikan menjadi 4 skala. Langkah yang terakhir yaitu melakukan perhitungan skor rata-rata penilaian yang selanjutnya dikonversikan ke dalam bentuk persentase. Nah, ini ada 4 kategori, yaitu yang pertama sangat layak, kedua layak, ketiga kurang layak, dan tidak layak. Rentang perhitungan skor sudah ada pada tabel sebelah kiri. Mi plus 1,50 SDI kurang dari X kurang dari sama dengan Mi plus 3 SDI. Itu untuk kategori sangat layak. Dan kedua kategori layak adalah Mi kurang dari X terus lebih dari sama dengan MI plus 1,50 SDI. Yang ketiga ada Mi dikurangi 1,50 SDI kurang dari X kurang dari sama dengan Mi. Keempat, Mi dikurangi 3 SDI kurang dari X kurang dari sama dengan Mi
kurangi 1,50 SDI. Nah, keterangan MI adalah rata-rata ideal, SDI adalah simpangan baku ideal, MI sama dengan setengah kali skor tertinggi ideal plus skor terendah ideal. SDI sama dengan 1/6 dikali skor tertinggi ideal dan skor terendah ideal. Hasil penilaian kelayakan pada tabel di atas dijadikan sebagai acuan penilaian kelayakan uji coba oleh ahli media, ahli materi, dan respon siswa. Kemudian hasil skor yang diperoleh akan menunjukkan tingkat kelayakan dari media pembelajaran berbasis Android pada kompetensi dasar yang telah dipilih. Mungkin demikian penjelasan proposal penelitian yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian karena telah mendengarkan penjelasan saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.